wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan memberikan edukasi tentang bahaya merokok dan narkoba bagi remaja. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Ratu Triana Fitriasari sebagai moderator dan pemateri tentang bahaya narkoba. Dan di sebelah saya ada saya Tia Cynthia sebagai pemateri bahaya merokok bagi remaja. Nah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke pemateri yang pertama, yaitu bahaya merokok. Bahaya merokok bagi remaja. Pengertian rokok adalah silinder dari kertas yang berukuran 70 hingga 120 mm dengan diameter 10 mm yang dibungkus kertas dan berisi daun-daun tembakau yang telah dicacah. Ada dua jenis rokok berfilter dan rokok tidak berfilter. Filter pada rokok terbuat dari bahan berbusa serabut sintetis yang berfungsi untuk menyaring nikotin. Nah, kemudian dampak dari merokok salah satunya adalah kanker mulut, infeksi paru-paru, kanker paru-paru, hipertensi, stroke, keguguran bagi wanita yang sedang hamil, serangan jantung, serta asma. Bahan-bahan kimia yang ada pada rokok, salah satunya ada nikotin, benzena, tar, karbon monoksida, serta sianida. Dari kelima bahan kimia tersebut, yang mengandung suatu zat kecanduan adalah nikotin. Nah, kemudian bagaimana sih ciri-ciri remaja merokok? Salah satunya karena ia kecanduan, pertumbuhan fisik sangat cepat, emosi tidak stabil, serta terganggunya performa aktivitas, misal ketika yang sering olahraga mudah lelah. Kemudian apa aja sih alasan-alasan remaja merokok? Salah satunya ialah sekedar coba-coba lalu ketagihan, diajak teman, terbiasa melihat orang di sekitar, serta menganggap merokok adalah kegiatan yang keren, kemudian tidak cukup paham dalam dampak rokok pada kesehatan, kemudian tidak adanya teguran. Kemudian, bagaimana cara mengatasi rokok? Dengan cara niat yang sungguh-sungguh bahwa kita untuk berhenti merokok, serta belajar untuk membenci rokok, bergaulah dengan teman yang tidak merokok, kurangi jumlah rokok sedikit demi sedikit, serta cari pengganti rokok misalnya permen, beritahu teman dan orang terdekat kalau kita ingin berhenti merokok. Jika kita gagal, coba dan coba lagi. Kalian bisa lihat contoh penyakit yang menyebabkan perokok. Salah satunya seperti di gambar ini, mengakibatkan kanker tenggorokan. Seperti ini contoh penyakitnya. Kemudian ada kanker mulut seperti ini, kanker tenggorokan, serta kanker paru-paru. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Nah, selanjutnya adalah materi tentang bahaya narkoba. Apa sih itu narkoba? Narkoba yang sebutan lainnya adalah narsa merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan zat adiktif lainnya. Persamaan dari ketiga zat tersebut yaitu sama-sama memiliki efek kecanduan bagi si penggunanya. Sedangkan perbedaannya yaitu narkotika memiliki efek mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri serta perubahan kesadaran. Psikotropika mempunyai efek yaitu halusinasi atau berhayal, dan bahan zat adiktif lainnya adalah zat-zat yang bila tidak digunakan maka si penggunanya akan merasa lemas dan tidak bersemangat, misalnya merokok dan alkohol. Lalu, apa sih jenis-jenis narkoba yang terkenal di Indonesia? Yaitu sabu-sabu, kokain, heroin, ekstasi, ganja, LSD, morfin, plaka, amfetamin, dan kokain. Dari semua jenis zat tersebut,
Setiap zat memiliki efek yang berbeda-beda. Ada yang menyebabkan halusinasi, ada yang menyebabkan tumbuhnya rasa gembira, ada yang menyebabkan perasaan terbang kepada si penggunanya, dan ada juga yang mempunyai efek mengurangi atau hilang rasa. Lalu, apa sih ciri-ciri pengguna narkoba? Yang pertama yaitu perubahan penampilan fisik, karena pengguna narkoba akan mengalami perubahan dalam penampilan maupun fisiknya. Misalnya, yang dulunya berpenampilan rapi, wangi, sekarang menjadi kusam, tidak rapi, kotor. Lalu yang kedua, kesulitan untuk menikmati berbagai aktivitas, karena waktunya hanya digunakan untuk memikirkan narkoba saja. Yang ketiga, suka berbohong dan memanipulasi agar orang-orang tidak mengetahui bahwa dirinya menggunakan narkoba. Yang keempat, mudah sakit, karena narkoba bisa menyerang sistem imun yang ada di dalam tubuh kita. Yang kelima, merasa malu dan bersalah karena menggunakan narkoba, tetapi karena narkoba mempunyai efek kecanduan, tetap saja dia mengkonsumsinya. Yang keenam, sakau. Sakau adalah perasaan gelisah, jantung berdebar dengan kencang, keluar keringat, panas dingin jika tidak menemukan narkoba. Yang ketujuh, tidak bertanggung jawab, misalnya kalau di pelajar itu tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Yang kedelapan, suasana hati yang berubah-ubah, misalnya 5 menit pertama dia senang, 5 menit kemudian dia merasa sedih. Yang kesembilan yaitu impulsif atau tidak bisa berpikir jernih, selalu terburu-buru jika mengambil keputusan. Yang ke-10 sangat tertutup, jadi jika ada masalah dia tidak akan menceritakan masalahnya kepada orang lain. Yang ke-11 memiliki masalah keuangan, karena narkoba itu sangat mahal harganya. Yang ke-12 sering menyalahkan orang lain. Yang ke-13 melakukan tindakan kriminal, misalnya seperti mencuri untuk mencari uang membeli narkoba. 14 halusinasi dan delusi, jadi menganggap sesuatu yang tidak nyata menjadi nyata. Lalu faktor yang membuat narkoba dan remaja begitu dekat apa aja sih? Nah, faktornya ada 5. Yang pertama yaitu latar belakang riwayat keluarga. Misalnya anak-anak yang mengalami broken home, yang orang tuanya terlalu sibuk bekerja sehingga dia merasa dirinya tidak diperdulikan lagi. Yang kedua, keliru memilih pergaulan dan lingkungan sosial atau salah memilih teman. Yang ketiga, berada pada situasi sulit, misalnya mempunyai pasangan yang sangat berat dan merasa bahwa tidak ada jalan keluarnya selain narkoba. Yang keempat, menurunnya rasa percaya diri akibat traumatis mendalam, misalnya seperti pernah dikucilkan di lingkungan masyarakat. Yang kelima, ketidakmampuan diri beradaptasi dengan lingkungan, misalnya orang-orang yang selalu menyendiri tinggal di rumah, dia tidak mau bersosialisasi. Lalu apa sih bahaya narkoba bagi kesehatan maupun bagi remaja atau pelajar? Nah, bagi kesehatan yaitu 1. Halusinasi, menganggap sesuatu yang tidak nyata menjadi nyata. Yang kedua, penyakit menular seperti hepatitis dan HIV. Ini ada contohnya hepatitis dan HIV. Jika kurang jelas akan saya tampilkan di slide berikutnya. Ini merupakan penyakit hepatitis atau yang sering disebut dengan penyakit kuning, dan ini adalah penyakit HIV. Lalu yang ketiga, depresi. Yang keempat, gangguan multi organ seperti diare, muntah-muntah, mual, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu kematian. Dan bahaya narkoba bagi remaja atau pelajar, yang pertama, perubahan dalam sikap dan kepribadian, misalnya remaja atau pelajar jadi sering bolos sekolah. Lalu yang kedua, menjadi mudah tersinggung dan cepat marah. Yang ketiga, tidak peduli lagi dengan kesehatannya. Dan yang keempat, suka mencuri untuk membeli narkoba. Nah, saya punya tips cara menghindari narkoba. Yang pertama yaitu selektif dalam pergaulan. Jadi kita harus lebih memilih lagi mana teman yang baik dan mana teman yang hanya mengajak kita ke jalan yang negatif. Yang kedua, hindari keluyuran malam. Yang ketiga,
ketiga, jangan melawan nasihat orang tua. Yang keempat, miliki hobi dan aktivitas yang positif. Yang kelima, jangan takut kehilangan teman yang hanya bisa membawa kita ke jalan yang tidak benar. Yang keenam, selesaikan masalah karena Allah memberikan masalah kepada setiap makhluknya tidak melebihi batas kemampuan makhluknya. Lalu yang ketujuh, bentengi diri dengan agama dengan cara mengikuti pengajian-pengajian. Yang kedelapan, ingat masa depan. Yang kesembilan, jangan mencoba-coba meskipun hanya satu kali. Dan yang terakhir yaitu nikmati kebersamaan dengan keluarga. Jiwa yang tegar, tidak merokok. Hati yang murni, tidak narkoba. No merokok. No narkoba. Sehat, yes. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kekurangan maupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.